Definisi penilaian. Penilaian adalah sebuah proses untuk memberikan nilai atau angka pada suatu objek atau subjek. Penilaian dapat dilakukan pada berbagai hal, seperti pada ujian, tugas, atau kinerja seseorang di tempat kerja. Tujuan dari penilaian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan atau kualitas dari objek atau subjek tersebut. Penilaian yang baik haruslah objektif, adil, dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, penilaian yang baik juga harus memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas yang dinilai. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami cara melakukan penilaian yang benar dan efektif. Penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran adalah proses yang penting dalam pendidikan. Ia membantu guru untuk menilai pencapaian pelajar dalam aspek akademik dan bukan akademik. Penilaian juga membantu pelajar untuk memahami tahap kebolehan mereka dan memberi mereka panduan untuk meningkatkan prestasi mereka. Dalam penilaian pembelajaran, terdapat berbagai jenis penilaian seperti penilaian berdasarkan tugasan, ujian bertulis, peperiksaan lisan, proyek, dan sebagainya. Setiap jenis penilaian mempunyai ciri-ciri tersendiri yang membolehkan guru untuk menilai pelajar dengan lebih objektif. Selain itu, penilaian pembelajaran juga memainkan peranan penting dalam memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Ia membantu guru untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dalam pengajaran mereka dan memberi mereka peluang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengajaran. Secara keseluruhannya, penilaian pembelajaran adalah satu aspek yang penting dalam pendidikan dan ia harus dijadikan sebagai alat untuk membantu pelajar dan guru dalam meningkatkan prestasi dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Jenis penilaian pembelajaran. Terdapat beberapa jenis penilaian pembelajaran yang biasanya dilakukan oleh guru untuk mengukur kemampuan siswa. Salah satu jenis penilaian yang paling umum dilakukan adalah ujian atau tes, yang biasanya dilaksanakan secara tertulis maupun lisan. Selain itu, guru juga dapat melakukan penilaian melalui tugas-tugas yang diberikan kepada siswa, baik individu maupun kelompok. Selain itu, penilaian dapat pula dilakukan melalui observasi, atau pengamatan langsung terhadap siswa di dalam kelas. Hal ini bisa dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan teman sekelas, serta menilai keterampilan sosial dan emosional siswa. Fungsi dan manfaat penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran merupakan salah satu bagian penting dari proses pendidikan. Fungsi utamanya adalah untuk mengukur sejauh mana siswa telah memahami materi yang diajarkan dan seberapa besar kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Namun, penilaian pembelajaran bukan hanya sekedar alat untuk mengukur prestasi, melainkan juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan melakukan penilaian secara teratur, guru dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan siswa dalam belajar. Hal ini memungkinkan guru untuk memberikan bantuan atau dukungan tambahan pada siswa yang membutuhkan, serta memperbaiki metode pengajaran yang tidak efektif. Selain itu, penilaian pembelajaran juga dapat memberikan motivasi bagi siswa untuk belajar lebih giat dan meningkatkan kemampuan mereka dengan lebih baik. Namun, perlu diingat bahwa penilaian pembelajaran sebaiknya tidak hanya terfokus pada aspek akademik saja, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan emosional siswa. Dengan memperhatikan aspek ini, penilaian pembelajaran dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional serta membantu mereka dalam meraih keberhasilan di masa depan. Penilaian formatif dan sumatif adalah dua pendekatan berbeda dalam proses evaluasi pembelajaran. Keduanya memiliki tujuan dan metode yang berbeda dalam mengukur dan mengelola kemajuan siswa. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. Penilaian formatif. Tujuan, penilaian formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik sepanjang proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami kemajuan mereka dan membuat perbaikan selama pembelajaran berlangsung. Waktu pelaksanaan, dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran. Metode, penilaian formatif mencakup berbagai metode seperti pertanyaan, tes singkat, pengamatan kelas, proyek kecil, diskusi, dan sebagainya. Fokus, menekankan peningkatan dan pemahaman siswa, bukan hanya pengukuran akhir hasil belajar.
Hasil penilaian formatif digunakan untuk mengarahkan perbaikan pembelajaran, menyesuaikan pengajaran, dan membantu siswa mencapai kompetensi yang diinginkan. Penilaian sumatif. Tujuan, penilaian sumatif digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa pada akhir suatu periode pembelajaran atau kursus. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang pencapaian siswa pada tingkat tertentu. Waktu pelaksanaan, dilakukan pada akhir pembelajaran atau siklus pembelajaran tertentu, seperti ujian akhir semester, ujian nasional, atau proyek penilaian akhir. Metode, biasanya melibatkan ujian tertulis, tes, proyek besar, atau penugasan akhir yang dirancang untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Fokus, menilai tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil penilaian sumatif digunakan untuk memberikan penilaian keseluruhan tentang prestasi siswa dan dapat digunakan untuk memberikan penilaian kualitatif seperti peringkat atau nilai akhir. Penilaian formatif dan sumatif keduanya penting dalam konteks pendidikan. Penilaian formatif membantu siswa dan guru dalam mengarahkan pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung, sementara penilaian sumatif memberikan gambaran tentang hasil akhir dan tingkat pemahaman siswa. Kombinasi keduanya membantu dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pemahaman siswa tentang materi pelajaran. Contoh penilaian formatif. Pertanyaan kuis harian, guru memberikan pertanyaan singkat atau latihan untuk mengukur pemahaman siswa sepanjang pembelajaran dan memberikan umpan balik segera. Diskusi kelas, guru mengadakan diskusi di kelas tentang topik yang sedang dipelajari, memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dan memberikan tanggapan sepanjang diskusi. Penugasan perantara, siswa diminta untuk menyerahkan penugasan di tengah jalan pembelajaran, yang dapat direvisi dan disempurnakan sepanjang waktu. Pengamatan guru melakukan pengamatan dalam kelas untuk melihat sejauh mana siswa menguasai materi, dan kemudian memberikan umpan balik yang sesuai. Tes formatif, tes singkat atau kuis yang diberikan dengan tujuan untuk mengukur pemahaman sejauh ini, sehingga guru dapat menyesuaikan pengajaran. Contoh penilaian sumatif. Ujian akhir semester, ujian yang dilakukan pada akhir semester atau tahun ajaran untuk mengukur pemahaman siswa terhadap seluruh materi pelajaran. Proyek akhir, siswa diminta untuk menyelesaikan proyek besar yang mencakup materi yang dipelajari sepanjang semester, dan proyek ini dinilai sebagai penilaian akhir. Ujian nasional, ujian yang diadakan oleh pemerintah atau institusi pendidikan untuk mengukur pencapaian siswa pada tingkat nasional atau regional. Nilai akhir kelas, penilaian akhir yang digunakan untuk menentukan nilai atau tingkat kelulusan siswa di akhir kursus atau program. Portofolio akhir, siswa mengumpulkan berbagai hasil karya atau bukti pencapaian mereka sepanjang kursus dan mengevaluasinya untuk menentukan tingkat pemahaman dan keterampilan yang telah mereka capai. Perbedaan utama antara penilaian formatif dan sumatif adalah waktu dan tujuannya. Penilaian formatif berfokus pada pembelajaran sepanjang proses, sementara penilaian sumatif berfokus pada hasil akhir pembelajaran. Kedua jenis penilaian ini digunakan bersama-sama untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang kemajuan dan pencapaian siswa.